Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadi tayyibin wa tabi'in wa nabiyyina sallallahu wa li hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal awliya wa syaitanu bariya wa bariha wal ulama'il amilin wal jami'a abaina wa ummahatina wa masyidina masyidhi sallallahu alaihi kitab sama mustamar wa la hadrati syekhna Syahim Asy'ari wa la hadrati masyidhi ma'awadun wa la sallaman aqafa hadzal majlis bahkan silah keluarga wali-wali tamana jiwatin syairna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wujub taklidi atamad, kewajiban untuk bertaklid dalam bermadzhab. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tahapan demi tahapan, bab demi bab dalam kitab Al-Muqtatafat li Ahli Bidayat, susunan taklif saking Syekh Muhammad Marzuki Muhtamar. Ini sampun ya hampir tinggal 3/3-nya. Bab demi bab telah kita pelajari, alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kita bersama. Semoga dengan adanya kitab Al-Muqtatafat ini menjadi tamasuk, menjadi lebih kuat pegangan kita dalam melaksanakan amaliyah ibadah kita setiap hari. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan ikhtisar atau ringkasan dari risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kitabnya Mbah Hasyim. Diringkas sedemikian rupa, dimasukkan bagian daripada kitab Al-Muqtatafat. Kemudian pada malam hari ini kita sampai pada pasal wujub taklid at-tamadhub. Jadi kewajiban untuk taklid atau bermadzhab. Kenapa ini diwajibkan untuk bermadzhab? Di situ yang pertama ayat yang disampaikan pertama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat Al-Anbiya ayat 7. Fasalu mongko padha takon sira kabeh ahla dzikri ing wong kang duwe ilmu, in kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna, padha ora ngerteni sira kabeh. Jadi tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi Allah telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang ahlinya. Ini. Kenapa demikian? Ikhtiyatan fi ahli dini fala yaqudu an ghairi ahlihi. Ikhtiyatan krana arah ngati-ngati fi ahli dini ing dalem jupuk ing dalem apa ya, mengambil ilmu agama. Fala yaqudu mongko aja jupuk sapa wong lan ghairi ahlihi saking saliyane ahline
ilmu agama. Jadi peringatan Allah dalam surat Al-Anbiya itu ikhtiyaton, karena untuk kehati-hatian agar kita dalam mengambil ilmu agama ini tidak salah alamat. Sumbernya dari mana? Apakah betul-betul itu sumber atau hanya apa itu? Adanya hanya posiman. Kaya waya hutan nek banyu nek orang. Kalau sumber kan ketiga rendeng terus, ini kan bahasanya kan seperti itu sumber itu. Ma'ul aini, air sumber. Bukan hanya sebuah apa cekedoan itu ya enak nyemek sithik gitu aja, bukan itu. Nah di sini dalam risalahnya Mbah Hasyim, risalah fi taqidil akhdil bi madzhabil arba'ah, disebutkan bahwasanya i'lam anna fil ahdi bi hadhil madzhabil arba'ah maslahatun azimatun. Jadi dalam kitabnya Mbah Hasyim disampaikan, ketahuilah bahwa dalam mengikuti mazhab-mazhab yang empat ini maslahatun azimah, itu ada keutamaan, kemanfaatan, kemaslahatan yang besar, yang luar biasa. Wa fil a'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Wa inna fil i'radi lan sak temene ing dalem melu berpaling nganha dari madzhabul arba'ah kuliha semuanya mafsadatan ono kerusakan kabiratan kang gede. Jadi mengikuti madzhabul arba'ah, salah satu madzhab 4 itu maslahatan azimah. Meninggalkannya kebalikannya mafsadah yang kabirah. Nahnu natabayanu dzalika min wujuhin. Nahnu halil tawi kita iku natabayanu, iku nubayinu, jelasake sapa kita dzalika mengkono-mengkono fil ahli yadil madzhabil arba'ah min wujuhin, saking pira-pira dalan. Ini akan dijelaskan di dalam pertanyaan Mbah Hasyim dari kajian dari beberapa aspek. Masalah keazimah dari sisi mana, mafsadahnya dari sisi mana lain. Makanya di sini kalau ditanya al-muqtatafat itu ada kewajiban bertaklid dalam bermadhab. Fas'alu an dzikri kuntum la ta'lamun. Dalam hadis yang lalu juga disebutkan, yang hadis nomor 2 itu Ali bin Sirin, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadzal ilmu tawiki ilmu iku dinun agama. Fanzuru mongko ningalono sira kabeh ngaman saking sapa ta'khuduna padha jupuk sira kabeh dinakum ing agama nira kabeh. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Kenapa? Karena ilmu itu untuk diamalkan. Nah, agama itu adalah baju dalam beribadah. Makanya ketika kita beragama, maka kita ibadahnya sesuai dengan baju itu. Kalau kita bajunya agamanya Islam, maka ibadahnya ya ala Islam. Kalau kita ibadahnya bajunya agamanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, maka kita juga manhajnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu manhajnya adalah mengikuti salah satu dalam ilmu fikih, mengikuti salah satu dari madzhabil arba'ah. Bisa Syafi'i, bisa Maliki, bisa Hambali, bisa Hanafi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Monggo. Ini kenapa kita harus bermadzhab di situ? Nah, ini saya kembalikan pada kenapa harus bermadzhab tadi. Ada maslahah yang alimah, ada mafsadah kabirah min wujuhin ahaduha
salah satunya annal ummata ijtamat ala ayatamidu ala salafi fi ma'rifati syariati. Ahaduha utawi salah siji wajah, salah satu cara kajiannya, salah satu aspeknya annal ummata sak temene umat iku ijtamaat kumpul sapa umat ala ayatamidu ing atase gondelan sapa umat ngala salafi ing atase ulama salaf fi ma'rifati syariati ing dalem ngawruhi ilmu syariat. Salah satunya, satu sisi, satu aspek kenapa kok harus bermadhab, karena umat itu ketika berkumpul itu mereka selalu gondelan itu apa sebenarnya timat itu yo mengikuti lah, menyandarkan pendapatnya, menyandarkan keyakinannya, menyandarkan pengetahuannya pada ulama salaf dalam mengetahui syariat agama. Tanpa itu maka tidak akan nyampe. Jadi ulama umat itu bersandar pada ulama salaf sebelumnya, salaf itu yang dahulu. Fatabiuna mengutawi ulama tabi'un, generasi tabi'in iku iktamadu padha gondelan berpegang teguh sapa tabi'un fi dzalika ing dalem ngono ma'rifatus syariah, dalam mengetahui ilmu syariat ala sahabati ing atase para sahabat. Waktu ba'id tabi'in lan pengikuti tabi'in iku iktamadu padha gondelan sapa tubba'ut tabi'in ala tabi'ina ing atase tabi'in. Wa hakadha lan kaya mengkono sateruse fi kulli tabaqatin ing dalem saben-saben generasi. Iktamada padha gegondelan sapa kullu tabaqatin al ulama ing para ulama ngalaman ing iktamada gondelan sapa al ulama para ulama alaman ing ngatasé ulama wong qablahum kak sadurunge ulama. Jadi gambarannya para tabi'in itu gondelane bersandarnya kepada para sahabat. Niki lho. Ka iso tabi'in, mari kita sholat sesuai dengan Rasulullah. Kowe langsung lihat Rasulullah. Nah, ini loncat itu loh. Hanya berita-berita pengertian-pengertian pemahaman syariat itu dibawa oleh para sahabat. Tabi'in pasti bersandar kepada sahabat. Nah, tabi'in bersandar kepada tabi'in. Itu. Nah, hakanya begitu juga seterusnya para ulama ini bersandar kepada guru-gurunya yang sebelumnya, man qablahu. Ini disinilah makanya kita wajib bermadhab di situ itu. Kenapa? Karena kita sampai pada kita ini yang namanya sholat. Nah, ini itu caranya kayak sopo. Oh kayak Mas Syafi'i. Sopo sing ngandel guru teko Mas Syafi'i. Syafi'i muga-muga teko tabi'in teko sahabat. Sahabat kok ngajeng Nabi di sini. Itu namanya sanad keilmuan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jadi runtut. Tekok sumbernya tenan ngoten niki. Nah, wal aqlu tawi akal sehat iku ya dulu nuduhake apa akal lala husni dzalika ing ngatasé bagusé mengkono-mengkono al iktimadu gondelan menyandarkan pada generasi sebelumnya itu. Li anna syariata krana sak temene syariat iku latu'rafu ora bisa ditaweri apa syariat illa bin nakli kecuali kelawan nukil, kelawan memindah, kelawan mengikuti wal istimbati lan ngalap hukum saking dalil. Jadi yang namanya syariat itu tidak bisa diketahui kecuali kita nukil dari keterangan orang-orang sebelumnya. Wal istimbati dan dari keterangan-keterangan itu diistimbat. Oh hadisnya ini, keterangan ulamanya ini, oh karepe ini, ya ayatnya ini, itu diistimbat. Wanaku hale utawi
nukil memindah mengikuti iku layas taqimu ora bisa jejeg apa nukil illa bi antahuda kulu kecuali yento ngalap sapa kulu tobakote saking saben generasi ngaman saking wong saking ulama saking guru qablaha kang sadurunge tobakot min aqwalihim saking ucapan-ucapane qablahu fayakhriku mongko bil itisoli saya ulangi ngaman qablaha bil itisoli kelawan sambung lah niki lho ora kena nyolot ngono ora kena nyolot bil itisoli kelawan nyambung wala budalan kalih mesti fil istimbati ing dalem ngalap dalil ayu rofa ya saking yen ta ora sapa wong mazhabal mutaqaddimina ing mazhabe ing napa lho mazhabe para pendahulune li alayah huja supaya ora metu sapa wong min aqwalihim saking para pendapate mutaqaddimin fayahrika mongko ngrusak sapa wong bil al ijma'a ing ijma'. Jadi disinilah masalah kahkabirah. Satu generasi harus bersandar pada generasi sebelumnya. Karena syariat itu tidak bisa diketahui kecuali dia harus memahami daripada keterangan sebelumnya. Yakni dengan nukil dan istinbat. Nah, nukil mengambil pendapat itu tidak bisa berdiri dengan benar kecuali bertemu langsung dengan generasi sebelumnya. Kalau guru ini si B berguru pada A, plek nyambung, ketemu. Nah ini namanya etisol. C berguru pada B, B pada C, namanya etisol. Tapi kalau C ngaku bertemu langsung dengan B, dengan A, lah ini nyolong satu generasi. Nah di sini, maka perlunya di situ. Lalu ini tidak bisa berdiri kecuali dengan ngambil orang sebutnya bil ittisal. Lah begitu juga dalam istinbat. Istinbat itu apa? Mengambil hukum dengan berdalil itu tadi harus mengetahui mazhab orang sebelumnya. Kenapa? Kalau tidak ngerti ngawur, nah sudah ada ijma sebelumnya singkari ada ini istinbat nah ini makanya disinilah perlunya kita harus bermadhab. Mazhab Syafi'i sudah ada ijma ulama seperti ini, dan diyakini seperti ini Syafi'i wa Ashabi dan seperti ini, Maliki dan Ashabi seperti ini. Kemudian tiba-tiba muncul ijtihad yang baru yang bertentangan lagi. Ini kan merusak ijma ulama. Bahkan mengatakan langsung dari Quran, langsung dari hadis. Ini kan harus diketahui dari mana dia. Oh dari Quran, dari hadis. Quran hadis itu sebut tafsirnya dari mana? Tafsirnya siapa? Karena yang namanya Al-Quran itu perlu juga masih perlu as-sunnah juga masih perlu penjelasan dengan memahaminya menggunakan ilmu-ilmunya. Quran itu mentafsirkan Quran tidak sebatas menerjemahkan saja. Kalau orang ini hanya menerjemahkan harfiah tanpa mengetahui asbabun nuzulnya, tidak mengetahui agradud syariahnya, maqasidus syariahnya, tidak mengetahui uslubnya, gaya bahasanya, tidak mengetahui yang lainnya, kemudian tiba-tiba ngomong, nah ini bahaya. Makanya pernah kita mendengar di YouTube itu ya, ulama itu adalah semua yang takut pada Allah. Hatta sampai-sampai hewan yang takut pada Allah itu ya ulama loh ini. Ini jelas kemencengannya itu jauh sekali. Ini menunjukkan betapa pentingnya di sini di kitab-kitab salah, kitab-kitab ulama-ulama yang dulu itu salah satunya di kitabnya Mbah Hasyim itu menyampaikan seperti itu. Perlunya kita bermadhab, perlunya kita bermadhab. Itu orang ngapur gitu dalam mentafsirkan. Nah ini termasuk yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi kan sudah nyata semuanya. Inna akhafama akhafu
Apa dulu? Yang paling aku takutkan itu adalah adanya orang-orang yang pandai ngomong, orang-orang munafik yang pandai ngomong. Nah, ini. Nah, itu kenapa kita di dalam Al-Mu'tatab ada wujub taklid at-tamadhub di situ itu. Wajiban taklid bermadhab. Nah, ini ihtiyatan fi ahdi dini fala yahdi an ghairi. Ini karena hati-hati ojo sampai salah lek njupuk lek kulaan ilmu agama kok ngene sapa lho. Iki ori apa abal-abal itu. Bahayanya kan di situ. Nah, yang kedua an Ibnu Sirin hadzal ilmu dinun fangdur aman ta'budu dinakum. Rawahu al-Imam Ahmad. Lan Ibnu Sirin jenar kesang sahabat Ibnu Sirin hadzal tawi iki hadzal ilmu tawi ilmu iku dinun agama fangduru mongko ningalono sira ngaman saking sapa tak khuduna padha ngarep sira kabeh dinakum ing agama nira. Ini ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kamu. Lah pupulaan kok sapa? Oh sakulan kok Mbah Hasyim. Oh iya pabrike Mbah Hasyim. Lah sapa? Akhire Mbah Hasyim ora. Rek kok NU blaten Kiai Marzuki. Oh ini nyambung. Kasih dia Marzuki dan gurunya seperti itu namanya. Risalah ilmuannya jelas. Nah, makanya kalau tradisi dalam NU di pesantren itu yang kita tahu salah satu di antaranya itu adalah ngaji Bukhari biasanya. Saya tahu itu Tafsir Bukhari itu dari ini dari bahasa dari Pak Mahfud dan terus nyambung itu ada. Jadi santri yang sudah mengikuti ngaji itu mendapatkan syahadah. Namanya Fulan itu syahadahnya ini. Fulan itu gurunya dari Suto dari Loyo Dadap baru sampai pada itu mendapatkan. Jadi jelas sekali syahadah. Oh di sini. Jadi ada syahadahnya. Itu untuk menjaga kemudian daripada ilmunya. Nah, ini perlu sekali juga dalam situasi yang carut marut seperti ini. Kita juga perlu sekali untuk menjaga keautentisitas daripada keilmuan. Nah, kembali pada wajibnya bertakwa tadi. Yang ketiga, hadis yang ketiga, wa an Ibnu Umar bin marfu'an. Wa an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar marfu'an hadis marfu'. Al-ilmu tawilmu iku dinun agama. Wa sholatul hal utawi salat iku dinun agama. Fangduru mongko ningalono sira kabeh. Ngamban saking sapa tak huduna padha ngalap padha jupuk sira kabeh. Hadal ilma ing iki ilmu. Wa kaifa lan piye tusalluna padha salat sira kabeh. Hadi salata ing lakoni iki salat. Fa innakum mongko satune sira kabeh iku utus aluna bakal ditakoni sira kabeh yaumul kiamat besok ana ing dina kiamat. Ini ilmu itu adalah agama, salat itu juga agama. Maka lihatlah, telitilah, pikir-pikirlah ini. Lamban ta'buduna hadzal, dari mana kamu ngambilnya ilmu itu? Saka ndi belajarmu salat ini? Wah kula ben ngajine kon desa. Lah iya sapa? Pak Jainal sapa? Pak Jainal kok Mbah Karim bari kok Lirboyo. Lah itu sudah. Oh nyambung. Seperti itu contohnya. Wah ngajine kok sapa? Saya ada itu apa itu namanya tutorial di YouTube itu kan ada itu. Nah ini ngajine YouTube. Sekarang kan zaman seperti itu, Pak. Ya mungkin kalau yang memberikan tutorialnya itu kebetulan ilmunya sudah mutasassir itu ya. Tapi kalau itu sholat ngambil ilmu itu. Nah, itu kalau bisa ya untuk. Tapi kalau hanya ya seperti ini buat karena pandai IT membuat ini tanpa pernah memikirkan ruh daripada ilmuwan itu. Ini yang repotkan di situ itu, Pak. Hanya hati-hati ihtiyatan. Fa innakum wa kaifa tusalluna
hadhihi shalat. Lah piye kowe lek nglakoni salat iki? Fa innakum tas'aluna yaumul qiyamah. Besok awake dhewe ditakoni salat iki. Mukarram kowe nglakoni salat sing marai sapa? YouTube malaikat maktub sudah enggak ada kan. YouTube gurune sapa? Ahli IT sudah. Ahli IT kan dibaca sana baca sini dikumpulkan dibuatkan lah ini sudah. Beda kalau kita kalau kita ngaji sholat itu nanti gune batul pelanggar itu ya batul gurune sapa? Gurune Pak Khairul Anam. Ya Pak Khairul Anam kan kok langitan batul pagi nyambung buka tas 1 sampai Syafi'i Imam Syafi'i. Oh iya nyambung ini. Seperti itu. Tadi mengakhirnya takoi. Oh kalau iso asyhadu alla ilaha illallah lagi duting sapa sing marai wong. Iki lagi. Ah niki wonten mriku iki sapa? Sumare guru-guru sapa? Mbah Tongin lagi oh iya Mbah Tongin takoi. Mbah Tongin kok kowe marai karo asyhadu nggih kula ke guru kula Mbah. Terus buka-buka rasul sampai ya berarti benar itu sampai pada mujtahidnya lek gak kan nyambung dari mana nah ini pengambilan yang salah kita harus bertanggung jawab pada ini makanya ini fangduru ngaman ta'khuduna hadzal ilma dari mana kamu ngambilnya ini makanya dia kita ngikuti wajib bertakbir dalam bermazhab ini fala tarwahu mongko aja njupuk sirahu ing ilmu rawayaru fala tarwahu lan aja kewetake sira ilmu njupuk sira ing ilmu illa ngaman kecuali saking wong tahaqqaqat kang wis nyata apa ahliyatu keahliane wong. Jadilah berguru mengambil ilmu itu betul-betul dari orang yang ahlinya, udah kelihatan ahlinya. Bi ayakuna lawan yen ana sapa man iku minal uduli saking wong-wong sing adil wasiqati lan wong-wong sing kuat apalane walaupun ini lan wong sing ahli ilmune. Mungkin itu orang yang yakin betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nanti berguru itu niku illa man taqaqat al-jatu bi ayakuna min al-udul asiqat al-muqidin. Nah, kalau kita di kebiasaan kita di Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah NU ya guru ngaji itu guru tapi itu nyambung. Kelihatannya memang ya duwe soni gitu loh, tapi ternyata keilmuannya sanadnya nyambung sama gurunya saking pasrah itu. Aku lihat zaman sampai kadang-kadang itu ada orang yang diwarai itu ya karena wong Jawa keterbatasnya pemahaman itu sampai-sampai ya bacaan itu jane ora pas. Ini diyakini betul seperti itu. Ya setelah dikrecek dari keilmuannya saking kelasnya Mbah Guru ngaji yang langgar biyen seperti itu. Nah, ini. Jadi kita harus ngambil berguru, golek ilmu, golek kiai, golek ustaz atau betul-betul orang yang uduli sikoti almut ini. Artinya almut ini itu orang yang betul-betul keilmuannya ahli. Nah ini makanya di sini ini perlunya ketika kita nggak paham ya sudah bertakbir saja wajibnya mengikuti ikhtiyatan tadi. Wa Ali bin Darda dan senantiasa bin Darda inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudillun. Inna akhwafa ma saat temene barang sing paling tak kuwatir nih inna akhwama saat temene barang kang paling dikuwatir akhafu kang kuwatir sapa ingsun Gusti Kanjeng Nabi ngala umat ing atase umat ingsun iku al aimmatu para imam al mudilluna
para pemimpin al-mudilluna kang padha menyesatkan. Jadi yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi itu adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dia ambil kepemimpinan di sosial masyarakat, merasa seorang tokoh atau menokohkan diri, nah, kemudian berfatwa yang fatwanya itu bisa menyesatkan. Kembali lagi contoh yang kami sampaikan di depan ya, innama yakhsyallaha min ibadil ulama itu. Hebat itu cuma maknane apa wae gitu. Jadi seperti itu. Kalau itu kan mudilun itu, menyesatkan banget itu. Padahal sudah diunggah di YouTube berapa juta, gitu, jutaan manusia sekarang. Di antara jutaan ini berapa yang percaya, berapa yang protes, berapa yang berpikir, kan gitu. Ini kan berbahaya banget itu. Itu alaimatul mudil. Nah itu sesuai dengan hadis yang 40 hadis dari yang menjadi dasar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu yang di depan hadis yang ke-39 insyaallah. Ini hadis yang ke-34 maaf 34. Yang depan itu inna wa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimin lisan rawahu Tabrani. Kesuanya itu sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian setelahku, kata Nabi, adalah banyak orang munafik yang pandai bersilat lidah. Hadis riwayat Tabrani. Riwayat dari Imam dari Abu Darda ini inna fa maksudnya yang paling aku takutkan dari atas umatku munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini dan ini sudah terbukti semua kan semuanya. Nah ini itulah apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, karena yang satu kekhawatiran Kanjeng Nabi, antisipasinya maka ikutilah para ulama. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Yang terakhir, hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jamaati. Man syadza syadza ilan nar, rawahu Tirmidzi. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi utawi kekuatane Gusti Allah iku ma'al jamaati sartane jamaah. Man sapa wong sadza kang ijeni misah saka jamaah, sadza mongko ijen mongko misah sapa man ilanari maring neraka. Yadullahi ma'al jamaati. Jadi kekuatan Allah itu atas jamaah. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari satu jamaah, maka hakikatnya dia pergi sendiri ke neraka. Itu sesuai hadis yang di depan juga sudah disebutkan di sana. Halaman hadis 39. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Wa yadullahi alal jamaati. Dan kekuasaan Allah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Waman sadafun. Barang siapa yang menyendiri, yang menyimpang, maka ia akan menyimpang ke neraka. Nantilah kalau kita itu menyendiri, tidak ikut jamaah, nah ini dalam bermadzhab, kalau kita itu kagel madzhabil arba'ah, kagel segede-gede, kagel bermadzhab seperti itu, ya sama saja menyimpang ilanar. Bahayanya di situ. Karena kita bisa juga tidak tahu apakah ini sesuai dengan maqasid syariahnya atau tidak. Utamanya hal yang baru-baru seperti itu, ini banyak sekali. Apalagi masalah-masalah muamalah dalam dunia perbankan sudah sedemikian rupa.
Maka kalau tidak ada kajian-kajian atau bahsul masailnya ya, pembahasan itu. Jadi sekarang uang itu ada, kalau dulu uang logam, uang emas, ada dirham. Jadi berubah uang kertas. Uang kertas itu gambar-gambar kono kok iso punya nilai kan seperti ini. Hukumnya kayak apa? Apa bukan pembohongan dan sebagainya? Kalau dulu kan dirham uangnya jelas emas bahannya. Sekarang malah ada yang Bitcoin. Wah, ini sudah bingung lagi kan kita. Wah, desa Bitcoin itu apa? Panganan apa? Nah, seperti itu. Kalangan-kalangan tertentu itu sudah menggunakan, jadi alat tukar itu sudah menggunakan Bitcoin, tidak lagi menggunakan uang. Nah, ini. Bahkan sekarang itu ada elektronik itu, uang elektronik. Ini kan sudah, contohnya apa ya? Sudah kalau kita itu bayar di tol itu ceklek itu hanya elektronik, di mana uangnya kan enggak ada. Bagaimana seperti itu? Nah inilah makanya kalau kita tidak betul-betul iktimat kepada dalam istimbat tadi, kita tidak mengatakan ijma yang sebelumnya. Nah ini nggak ikut pada mazhab yang sebelumnya, kita akan membuat mazhab baru yang mungkin bertabrakan dengan ijma ulamanya. Makanya dalam hadis itu ada dalam dasar itu ada Quran, hadis dan ijtihad. Ijtihad itu adalah ijma ulama. Inilah makanya perlunya kita bermadzhab. Di sini dalam kitabnya Mbah Marzuki ini disebutkan wujub taklid, wajib taklid terus. Malah ora terdengar-dengar kan wajib taklid. Kenapa awake dhewe ora iso apa-apa? Semelok karo ulama itu. Tapi di situ kan ada tataran-tatarannya. Dan semua ketika kita taklid di sana, pembelajaran itu belajar di dalamnya, kita akan ditunjukkan pada dalil-dalilnya. Nah, itu sumber-sumbernya, asbabul wurudnya semuanya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatullahi ma'al jamaati man syadza ilanna. Rawahu Tirmidzi. Zada Ibnu Majah fa idza waqa'a ikhtilafu fa 'alaika bisawatil a'zam ma'al haqqi wa ahli. Wa idza waqa'a wa zada napa sapa Ibnu Majah fa idza waqa'a mongko lamun kejadian apa ikhtilafu persulayan perbedaan pendapat fa 'alaika mongko wajib ngatasi sira bisawatil a'zam kelawan kelompok mayoritas ma'al haqi kelawan yang benar wa ahlihi lan ahlinya hak. Jadi kelompok yang paling banyak, orang-orang yang benar, orang-orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, mana itu yang diikuti. Waksaruhu hal utawi akake sawatul a'dham iku alal madzhabil arba'ati manut mengatasi madzhabul arba'ah. Jadi asawatul a'dham. Fakana muwona sapa Imam Bukhari ahli hadis itu Syafi'iyan, Syafi'i mazhab. Wakadale kalau Imam Bukhari Ibnu Huzaimah wal Nasa'i dan Nasa'i wal Muhasib dan Imam Muhasib. Jadi yang terakhir ini adalah hadis yang keempat ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak membiarkan umatnya pada kesesatan. Dan Allah memberikan pertolongan pada jamaah. Maka oleh karena itu kita harusnya jadi satu. Lek terjadi istilah Ibnu Majah, maka kita harus mengikuti kelompok yang mayoritas. Yang mayoritas itu. Dan berpegang teguh pada golongan mayoritas yang memegang kebenaran dan ahli dalam hal itu. Mayoritas dalam catatan memegang kebenaran ma'al haqqi wa ahlihi. Nah, kebanyakan mereka waksaruhum, mereka sawatul a'dham itu mayoritas adalah madzhabul arba'ah. Jadi mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini. Contoh Imam Bukhari itu adalah Syafi'i. Begitu juga Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Imam Nasa'i, mereka adalah orang-orang Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Makanya kan pernah ada kelompok-kelompok yang tidak menerima bermadzhab Syafi'i. Yang diterima hanya hadisnya Imam Bukhari. Enggak tahunya kalau Imam Bukhari itu adalah muridnya Syafi'i, kan itu. Enggak memahami bahwa Imam Bukhari itu adalah orang Syafi'iyah.
dia punya mazhab. Nah, ini makanya disitulah perlunya kita bermadzhab di situ. Jadi tidak merusak apa yang sudah ada. Rumah sakit bener muaya ternyata sudah bertabrakan dengan pendapat-pendapat yang sudah diputuskan disepakati para ulama sebelumnya. Nah di sini nih. Nah untuk melengkapi itu para jamaah semuanya, kita akan lebih baik lagi kalau juga bisa mengetahui kalangan ini adalah itu solusi hukum itu atau dalam kitab Ahkamul Fuqaha. Nah, itu. Jadi yang kumpulan-kumpulan bahasan masailnya Jamiah Nahdlatul Ulama mulai dari awal sampai yang terakhir itu dari yang itu akan lebih tahu lagi. Juga kita harus sering juga mungkin bisa buka di internet atau di hasil masailnya daripada apa PWNU atau manapun juga. Dan kalau bisa kita mendownload disampaikan pada dari PW kita PC ini harusnya menyampaikan di MBC menyampaikan pada ranting-ranting sebetulnya harusnya seperti itu. Jadi mutasil gitu, bukan hanya hasil daripada mutasil hasil pada bahsul masail akhirnya ya sebatas menjadi keputusan. Pengamalannya di bawah itu hanya jari ini terjubahnya. Nah, belum ada itu iktimatnya, pegangannya belum ada. Ini sebaiknya kita juga punya. Mungkin di MBC kota mungkin bisa dirintis ini. Yang kemarin rencana sudah membuat perpustakaan ini Gus Iru sudah menyimpan niki kita roh kudus dan menapa niki ya disimpen sik. Makanya kalau perlu di sini nanti dirintis di sini saja yang disobo. Kalau di kantor mungkin orang pernah diundangi enggak ada. Ketika di sini belum ada bagusnya, oke nanti setelah dikaji dibaca mungkin dikaji bareng-bareng itu, nah ini kita akan menambah wawasan kita. Nanti dibuatkan lemari sendiri gitu. Dan di sini insya Allah terjaga. Oke, saya kira itu para jamaah semuanya. Jadi wajibnya taklid kita adalah ikhtiyaton fi ahli dini fala yakun ghairi ahli. Jangan sampai kita mengambil keilmuan amaliyah keagamaan kita dari orang-orang yang memang bukan ahlinya. Kalau di kita kebiasaan ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah NU itu adalah berguru talaki ketemu langsung dengan gurunya. Kalau tidak seperti itu biasanya sowan di sana matur ya. Pokoknya sekarang banyak media ikut istilahnya ijazah kubro, biasanya seperti itu. Sekarang ijazah kubro kita ikuti rawat julumat sebagainya, langsung ketemu dengan bisa melihat guru kita mengijazahkan kepada kita, insya Allah ini menyambung pada keilmuan kita. Oke, saya kira demikian para jamaah semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan maunah ridho dari Allah, selalu dibimbing dengan hidayahnya supaya kita tidak tersesat jalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, kita dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.